Selamat siang pemirsa, kabar berita siang hari ini yang akan dibawakan oleh saya Ibnu Sendar dan rekan saya Astika Nabila. Sebanyak 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang periode 2024-2029 secara resmi dilantik dan diambil sumpah atau janji dalam rapat paripurna DPRD Kota Singkawang yang digelar di Balairung Kantor Wali Kota Selasa 17 September 2024. Pengucapan sumpah atau janji dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Kota Singkawang Cita Safitri dan disaksikan oleh Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, penanggung jawab Wali Kota Singkawang dan jajaran Forkopimda serta seluruh tamu undangan. Selanjutnya dilakukan penunjukan Sujanto sebagai Ketua DPRD sementara dan Karmayadi sebagai Wakil Ketua DPRD sementara. Dalam kesempatan tersebut, penjabat Wali Kota Singkawang Sumastro menyampaikan sambutan Menteri Dalam Negeri. Dirinya mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan anggota DPRD Singkawang sebagai tanda dimulainya masa kerja dan pengabdian kepada masyarakat dan bangsa. Pemirsa, berikut suasana pelantikan anggota DPRD Kota Singkawang periode masa jabatan 2024-2029 yang dilaksanakan di Gedung Wali Kota Singkawang, resmi dibuka pada Selasa 17 September 2024. Untuk menyaksikan pengucapan sumpah anggota DPRD Kota Singkawang masa jabatan 2024-2029 yang juga akan dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang. Sejak pelaksanaan otonomi daerah, banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi pada lembaga pemerintahan. Ya, Tribunal, saat ini sidang rapat paripurna DPRD dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Singkawang terpilih masa jabatan 2024-2029 resmi dimulai. Demikian pula dalam hal politik, ekonomi, dan hukum juga merupakan sektor paling banyak mengalami perubahan karena berbagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Agus Ihsan. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya pada sore hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Syafira Azahra, siswa dari 11 Sains 3 SMA Negeri 1 Singkawang. Sebagai wakil rakyat, peran Bapak sangat penting dalam memajukan dan mengembangkan daerah Singkawang. Kami ingin menggali lebih dalam terkait pandangan rencana Bapak tentang isu-isu yang beredar di masyarakat Singkawang. Dengan ini, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Mohon maaf sebelumnya Pak, kapan Bapak dilantik sebagai anggota DPRD Kota Singkawang? Untuk pelantikan, perkenalkan dulu ya, nama saya Agus Ihsan. Saya dari Partai Demokrat. Kebetulan kami baru dilantik pada tanggal 17 September 2024, jadi 2 hari yang lalu. Nah, pada saat ini kami masih mempersiapkan untuk alat kelengkapan dewan, jadi masih belum bertugas penuh lah. Jadi kita masih mempersiapkan untuk alat kelengkapan dewan. Sebagai anggota DPRD Pak, Bapak berasal dari partai apa? Oh, Demokrat tadi ya. Kebetulan kita dari Partai Demokrat. Berapa jumlah anggota DPRD Kota Singkawang saat ini? Untuk anggota DPRD Singkawang saat ini, jadi kita berjumlah 30 orang. Jumlah kita totalnya 30 orang DPRD Kota Singkawang. Berapa orang unsur pimpinan di DPRD Kota Singkawang? Siapa aja orangnya dan dari partai apa aja? Nah, untuk unsur pimpinan kita di Kota Singkawang itu ada 3. Jadi satu itu ketua DPRD dan untuk wakil ketua DPRD itu 2 orang. Nah, untuk ketua DPRD-nya itu kebetulan dari partai PDIP. Nah, karena mereka itu mendapatkan 5 kursi dan suara terbanyak di Kota Singkawang. Dan untuk wakil ketua DPRD-nya itu kebetulan ada 2 orang, yang satu dari partai PKB yang mendapatkan 5 kursi juga. Tapi suara total dari perolehannya masih di bawah PDIP. Nah, yang kedua itu Partai Amanat Nasional. Nah, kebetulan untuk Partai Amanat Nasional ini wakil ketua DPRD sebenarnya itu Bapak Muhammadin, dan kebetulan beliau mengundurkan diri untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2004-2009 ini.
Jadi untuk unsur pimpinan ini masih sifatnya sementara. Untuk ketua DPRD sementara itu Bapak Sugianto dari Partai PDIP, dan untuk PKB itu Bapak Karmayadi, dan untuk Partai Amanat Nasional ini belum ditentukan. Jadi kita masih sifatnya sementara. Jadi belum final. Belum masih final. menunggu aturan-aturan lanjutan. Kan ada beberapa kelengkapan dewan Pak, diantaranya ada fraksi dan komisi. Iya. Fraksi apa aja, komisi apa aja, dan masing-masing membidangi apa aja. Ya, kalau untuk fraksi itu kita ada 3. Fraksi itu 3 orang maksudnya. Ya. Jadi kalau untuk pembentukan satu fraksi itu minimal 3 orang. Nah, kalau misalnya yang tidak cukup untuk 3 fraksi itu bisa bergabung antara partai yang belum cukup untuk mencukupi 3 orang itu, boleh bergabung di partai mana yang dikehendaki nanti. Itu sesuai dengan istilahnya komunikasi dengan partai-partai yang ada di dalam DPRD. Dan untuk apa tadi pertanyaan? Maaf. Komisi. Komisi itu untuk DPRD Kota Singkawang itu ada 3. Ya. Jadi komisi 1, komisi 2, dan komisi 3. Untuk komisi nanti akan dibahas lanjutan apa saja sih itu nanti selanjutnya lah. Ada 3 komisi yang pastinya. Apa program unggulan yang Bapak prioritaskan dalam masa jabatan Bapak nanti? Iya, kalau kita kebetulan mudah-mudahan saya ini memohon kepada ketua kita untuk mengajukan sebagai komisi 2, kebetulan karena basic saya di ekonomi, jadi kita berkeinginan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lah, terutama masyarakat yang menengah ke bawah ini perlu kita support bagaimana agar ekonomi masyarakat tumbuh, dan bukan cuma ekonomi masyarakat yang tumbuh, ekonomi di Kota Singkawang juga dapat bertumbuh, Ya, dan pariwisata juga di Kota Singkawang dapat kita tingkatkan lah, karena dengan banyaknya masyarakat dari luar yang berkunjung ke Singkawang akan tentu meningkatkan perekonomian di Kota Singkawang juga dengan kunjungan yang semakin banyak. Ya, jadi kota pariwisata ya Pak. Iya. Bagaimana cara Bapak mendengarkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan Bapak? Ya, kalau untuk aspirasi itu kita sebenarnya ada namanya itu reses. Nah, pada saat reses itulah kita ada pertemuan dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh masyarakat. Pada saat itulah kita menyerap aspirasi. Tapi pada prinsipnya kalau reses itu formal, kalau secara informal kita setiap hari bertemu dengan berbagai lapisan masyarakat. Nah, dari situlah kita tahu bagaimana keluh kesah masyarakat, dan kita temui secara langsung dan tidak mesti secara formal. Jadi pada prinsipnya setiap hari kita ketemu masyarakat dari berbagai lapisan, dari berbagai latar belakang lah. Kita setiap hari ketemu dengan masyarakat. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam menjalankan tugas daerah? Ya, kalau itu kita anggap tantangan lah ya. Ya. Jadi pada prinsipnya itu tugas itu adalah tanggung jawab. Memanah. Ya, jadi kita untuk menjalankan tugas itu harus penuh tanggung jawab lah. Bagaimanapun kesulitan dan bagaimanapun tantangan harus kita hadapi. Pada prinsipnya apapun yang kita lakukan ya pasti ada tantangannya. Jadi kita jalan aja terus, jangan mundur, maju terus gitu. Ya, pantang mundur ya Pak. Terakhir nih, bagaimana Bapak melihat peran DPRD dalam pengembangan ekonomi lokal? Menurut saya itu sangat penting sekali karena selain untuk fungsi pengawasan di eksekutif, tentu suara anggota DPRD ini harus didengar oleh eksekutif. Jadi sangat penting lah perannya untuk mengawasi apa tadi program-program dari eksekutif, kita kawal agar apa yang program yang sudah direncanakan oleh pemerintah kota itu harus segera terrealisasi dan harus sampai ke masyarakat, dan kita menjembatani itu. Baik, sekian yang saya tanyakan. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk saya. Iya. Audio Jungle.